Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun mu'minun mustami'una rahimakumullah. Usini wa usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, jamaah salatul jum'ah Masjid Jami Nurul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada untaian kata yang paling indah selain kata puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih, tak pilih kasih dan tak pernah digaji. Allah yang Maha Penyayang, tak pandang sayang, sayangnya tak terbilang. Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat hidayah wal inayah sehingga kita dapat bermuajahah dan bermusafahah dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Teriring doa kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita yang bersifat fardu maupun sunnah senantiasa diterima Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Terlebih lagi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dosa besar maupun dosa kecil, baik dosa secara vertikal maupun horizontal. Begitu juga mudah-mudahan pada detik ini kita berdoa, semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai bala, penyakit taun, nular, corona. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Bukan hanya diri kita, tapi keluarga kita dan jamaah kita umumnya, Jakarta umumnya lagi, se-Indonesia dan sedunia. Semoga corona cepat berakhir. Tak lupa juga Al-Fakir mengucapkan turut berduka cita kepada Ketua DKM yang beberapa hari meninggalkan dunia ini. Semoga beliau meninggalnya husnul khotimah, diterima amal ibadahnya, diampuni semua dosanya, dijadikan kuburnya rodoh min riyadil jannah. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan, semoga ditambah keimanan, karena cukuplah kematian itu menjadi nasihat buat kita. Besok lusa kita pun akan mengikuti almarhum almarhumah yang telah mendahului kita, tapi mudah-mudahan kita di akhir hidup kita membawa keimanan dan keislaman. Salawat teriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Akhirnya percikannya sampai kepada kita selaku umatnya. Harapan kita semoga di yaumil kiamah kita mendapatkan pertolongan dari Allah, syafaatul uzma dari Rasulullah, sehingga kita dimasukkan ke surganya Allah dengan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan jamaah Masjid Nurul Islam semuanya ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Al-Fakir berpesan dan berwasiat khusus kepada diri pribadi, ibda bin nafsi, dan kepada keluarga, ku anfusakum wa ahlikum naro, umumnya kepada para mustami ahli Jum'ah yang hadir pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Di tengah pandemi yang kita jalani ini, marilah kita senantiasa istiqomah, teguh pendirian untuk mempertahankan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, di mana saja berada, dalam situasi dan kondisi apapun. Iman dan takwa kita pertahankan, dalam arti yang sebenarnya takwa menjalankan perintahnya yang wajib, yang sunnah, dan menjauhi larangannya yang besar maupun yang kecil. Insya Allah orang-orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari berbagai kesulitan dunia dan akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, bahkan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga sebelumnya. Dan mudah-mudahan orang yang bertawakal kepada Allah, segala kebutuhannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suasana Idul Adha masih terasa menyelimuti kita, dan memang pada hari ini masih dalam keadaan hari tasyrik 10, 11, 12, 13. Idul Adha adalah Idul Akbar, hari raya yang besar. Maka takbirnya pun dari mulai hari Arafah sampai tanggal 13 Zulhijjah asar nanti hari Jumat. Maka disebut itulah takbir muqayyad. Idul Fitri, Idul Asghar, hari raya kecil, disebut hari raya kecil. Takbirnya pun disebut takbir mursal. Nanti kita mengangkat tangan akan melaksanakan sholat Jumat, itu takbiratul ihram. Ruku dan sujud dan bangun, takbir intikal. Maka banyak takbir, insya Allah dengan banyak bertakbir, insya Allah kita lindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkurban, kurban asal katanya koroba, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Koroba yakrubu kurbanan. Kita pandai berkurban, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan segala kepentingan untuk urusan Allah, seperti Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Dan dengan berkurban, menyembelih kurban kemarin hari Selasa, pandai-pandailah sembelih sifat kehewanan yang ada di diri kita, seperti sifat tomak, serakah, ego, kasar, dan lain-lain. Sembelih itu hikmah daripada korban. Tapi saya tidak bahas korban karena sudah lewat. Hadirin rahimakumullah, tema pada kesempatan siang hari ini adalah seorang jenazah laki-laki sebelum dikubur sudah mendapatkan siksa. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala, diriwayatkan oleh Abu Hurairah sesungguhnya ia berkata, mata rajulun fi zamanin Nabi alaihi salatu wasalam, ada seorang laki-laki mati, seorang laki-laki meninggal, seorang laki-laki wafat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama sallallahu alaihi wasallam, Rasul berdiri ala janazatihi, atas jenazah laki-laki tersebut. Untuk apa Rasul berdiri? Liyusalli alaih, untuk menyolatkan jenazah laki-laki tersebut. Tidak pakai kurung batang, tidak pakai peti seperti corona sekarang, tapi hanya dibungkus dengan kain kafan. Apa selanjutnya? Fataharrokal kafani, maka kain kafannya itu bergerak-gerak. Semua di belakang Rasulullah, ada Abu Bakar dan sahabat yang lainnya, berpikir jangan-jangan ini jenazah atau orang mati hidup lagi atau mati suri.
Mungkin kalau zaman sekarang kita sudah lari terbirit-birit, sudah takut. Tapi wa nazara Rasulullah SAW, Rasulullah memeriksa dan yang lain menyaksikan. Ternyata setelah diperiksa oleh Rasulullah, jenazah tersebut bahwa jada fihi hayyata tamtasu damihi wa ta'kulu lahmah. Yang maknanya adalah ternyata ketika diperiksa oleh Rasulullah jenazah tersebut, apa gerangan yang bergerak-gerak di kain kafannya, dibuka sedikit, ternyata ada seekor ular yang sedang menghisap darahnya dan memakan dagingnya. Luar biasa. Maka di belakang Rasulullah faqasada Abu Bakar Siddiq sebagai mertua Rasulullah. Kenapa gelarnya Siddiq? Yang pertama membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj adalah Abu Bakar Siddiq. Ayat ribiha akan memukul ular tersebut. Fana tokotil hayatu biiznillah. Akan tetapi dengan izin Allah, ular itu bisa ngomong, ular itu bisa berbicara. Bili fakola, kata Rasul, kata ular, dengan lisan fasihin, dengan lisan yang fasih. Apa yang diucapkan oleh ular itu sambil, mungkin kalau sekarang kita bayangkan ular sujal akro atau ular kobra, sambil melihat kepada Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Terkaget-kaget Abu Bakar dan yang lainnya serta Rasulullah. Wa qalat ya Abu Bakri, ular itu berbicara kembali, wahai Abu Bakri, lam tadribuni wa laisa li zambi wa ana ma'muratin bizalik. Kenapa engkau akan memukul aku padahal aku tidak mempunyai dosa? Aku melakukan semacam ini oleh Allah. Amarani Allahu an uzibahu yaumal qiyamah ila yaumal qiyamah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa orang ini sampai hari kiamat. Ternyata belum dikuburkan, sudah dihisap darahnya, sudah dimakan dagingnya sampai hari kiamat. Ini ular bukan ular sembarangan, bukan ular jadi-jadian. Ini ular bukan ular samania kalau bahasa baratnya. Ini ular luar biasa. Suruhan Allah. Faqala Abu Bakar, akhirnya Abu Bakar tidak jadi memukul, mungkin memukulnya dengan tangan atau dengan kayu, wallahu a'lam bishawab. Kata Abu Bakar kepada ular, dialognya begini, ma khotoyahu, wahai ular, memang dosanya apa sehingga engkau diperintahkan Allah untuk menghisap darahnya dan makan dagingnya? Faqalatil hayatu lahu salasu khotiatin. Ular menjawab, itu adalah mempunyai 3 dosa. Tentunya hadirin sekalian, tidak ada yang ngantuk Jumat ini. Kalau ngantuk adalah lago. Ingin tahu dosanya apa yang ketiga? Al-ula, ternyata ketika hidupnya orang ini adalah tarikus sholat, suka meninggalkan sholat. Sholat itu adalah luar biasa, tiangnya agama. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin, barang siapa yang menegakkan sholat, yang mendirikan sholat, berarti dia menegakkan dan mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamadin, barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia telah merobohkan agama. Dalam hadis lain, awalu ma yuhasabu yaumal abdi yaumal qiyamah as-sholah, yang pertama dihisab amalan seorang hamba pada hari kiamat sholat. Kalau sholatnya bagus, maka amalan yang lainnya bagus. Wa in fasada amalu, kalau sholatnya rusak, sholatnya hancur semua amalnya. Maka perhatikan sholat, serepot apapun laksanakan kita sholat. Mumpung lagi sehat, sebelum datang sakit, sholat berdiri. Yang tidak mampu berdiri sambil duduk. Saya ketika di Mekah dan di Madinah, saya lihat sampai rangkap orang bawa bangku, ingin sholat di Madinah, ingin sholat di Mekah.
Kalau tidak mampu kita duduk sambil berbaring, tidak mampu berbaring sambil celentang. Tidak mampu dengan hati, dengan kedipan mata. Kalau sudah tidak mampu dengan hati dan kedipan mata, berarti kita disolatin. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk benar-benar menjaga sholat kita. Hidup kita ini tandanya orang Islam kuatnya iman adalah lihat dari sholatnya. Yang kedua, wasaniyatu mani'uz zakah, yaitu yang kedua ketika hidupnya suka tidak pernah berzakat, padahal dia orang mampu, duitnya berlipat, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, tapi tidak pernah berzakat. Boro-boro sedekah dan infak, zakat pun tidak, yang 2,5% dosanya itu. Tapi orang-orang yang senantiasa infak dan sedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Baqarah berfirman 261, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah, perumpamaan orang yang menafkahkan, membelanjakan, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, seperti menanam satu butir, satu biji tumbuh menjadi 7 tangkai. Di setiap tangkai ada 100 biji, ada 100 buah. Berarti satu kali kita sedekah, infak, zakat dilipat gandakan menjadi 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah akan melipat gandakan lebih dari itu. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu Maha luas dan Maha mengetahui. Orang-orang yang rajin infak sedekah, apalagi untuk masjid kita belum kelar. Insya Allah ini orang termasuk gelarnya sahiyun, dermawan. Sahiyun qaribun minallah, dekat dengan Allah. Sahiyun qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Sahiyun qaribun minan nas, dekat dengan manusia, suka manusia. Allah suka, surga menanti. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Lawannya sahiyun bahil. Orang bahil adalah ba'idun minal jannah, ba'idun minallah, ba'idun minan nas, jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia. Anak pelit, bin koret, bin guntut, kasiran. Justru sebaliknya, orang yang bahil qaribu minan nar, dekat dengan neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu jualah yang membatasi, ingin disampaikan beberapa makalah lagi, tapi tidak cukup waktu untuk disampaikan, maka cukup khutbah yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan hari ini, Jumat ini, sebagai perdana, sebagai pengurus MUI dan DMI serta Nahdlatul Ulama. Al-Fakir bisa mengisi di Masjid Nurul Islam ini, sekaligus pengurusnya pun pengurus DMI. Al-Fakir silaturahmi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan atas kebodohan Al-Fakir sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.